Kita akan membahas mengenai modul kedua dari siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Di mana pada halaman awal ini adalah prosedur audit yang dilakukan. Ya. Ini kalau sudah dilakukan tinggal kita beri indeks dan kita beri paraf. Di sini saya lebih memfokuskan dalam pengisian kertas kerjanya dalam mengisi kolom-kolom yang sudah disediakan. Nah, untuk mengisi bab kedua ini, modul kedua, kita langsung saja dibuka di halaman terakhir dari modul kedua, yaitu ada di halaman 41 ya. Nah, ini sudah saya kasih contoh, hanya satu contoh saja. Nah, ini pada poin ini kita akan membahas mengenai bukti transaksi, di mana bukti transaksi itu sudah kita rangkum pada video sebelumnya. Nah, ini video-video sebelumnya di mana di sini kita sudah mengecek bukti-bukti transaksinya jika ada selisih ataupun yang tidak ada selisihnya. Nah, kalau ada selisih, perbedaannya nanti ada di sini ya. Jadi diisi surat jalannya, faktur penjualan, lalu nama pelanggannya, jumlahnya berapa, bukti pendukungnya apakah sudah terpenuhi, surat jalannya ada, fakturnya ada, dan lain sebagainya. Otorisasi berarti apakah di dalam surat tersebut sudah ada tanda tangan atau belum. Kalau belum berarti belum diotorisasi ya, tinggal disilangkan saja. Footing ini artinya kalau ada kesalahan. Nah, contohnya yang pertama kita sudah dapat PT Zaira, di sini ada selisih ya. Karena ada selisih maka footingnya kita silang. Tapi kalau tidak ada selisih seperti contoh yang kedua, tidak ada selisih maka footingnya kita akan beri centang. Jadi silang untuk kalau ada selisih, kalau ada kesalahan perhitungan, dan centang kalau tidak ada selisih atau tidak ada kesalahan perhitungan. Lalu di sini ada buku penjualan. Buku penjualan ini dicentang kalau ada ya. Kalau berdasarkan buku yang pertama, di buku yang pertama ini saya tidak melihat ya, bisa dikoreksi kalau saya kalau saya salah. Di buku pertama ini tidak ada saya melihat buku penjualannya. Jadi bisa kita silangkan, tetapi kalau proses mengauditnya ya, jika kita benar-benar menjadi auditor dan melakukan pemeriksaan, tentunya kita bisa bertanya apakah ada buku penjualannya. Kalau ada buku penjualannya, bisa kita lakukan pemeriksaan apakah sudah ada tercantum nilainya atau belum. Kartu piutang ini tersedia ya. Kalau kita lihat di sini ada kartu piutang. Nah, ini adalah daftar piutang usahanya. Nah, ini adalah kartu piutangnya. Jadi kartu piutang untuk PT Zaira ini sudah ada, kita lihat. Nah, PT Zaira ada di halaman 55 buku 1. Jadi kita kasih centang. Buku besarnya tidak ada ya, karena di sini saya tidak melihat adanya buku besar piutang usaha. Nah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan ke poin-poin berikutnya sesuai yang sudah kita rangkum yang ada di sini. Kembali lagi, kalau tidak ada selisih, perbedaannya ada di footing ini. Nah, kalau sudah dikasih penjelasan, jika ada footing, ada kesalahan, dikasih penjelasannya di sini. Nah, di sini saya mendapatkan PT Zaira dan PT Krakatau. Ya, jadi di sini kalau kita tulis ada PT Krakatau, ini footingnya nanti silang karena ada kesalahan. Dan keduanya karena ada footing ini, berarti catatan pemeriksaannya akan dicatat. Transaksi penjualan PT Zaira terdapat kesalahan perhitungan. Seharusnya tercatat 158.596.000, tetapi di sini 158.600.000. Maka terdapat selisih 3.100. Nah, kalau ada selisih tulis di sini. Dan PT Krakatau juga sama, karena ada kesalahan ditulis juga di bagian catatan pemeriksaan. Nah, kalau sudah, kita akan melanjutkan ke halaman 40. Nah, ini sudah saya kasih contoh juga. Ini datanya bisa kita dapatkan dari bagian ini juga ya. Ataupun lihat di dokumennya, atau bisa langsung melihat di halaman 57. Dan ini isinya sebelum tanggal neraca dan sesudah tanggal neraca. Nah, kita lihat datanya kalau ada di buku 1. Kita lihat buku satunya. Nah, ini ada di halaman 57 ya, pada bagian ini. Ini adalah
5 transaksi sebelum dan sesudah tanggal neraca. Nah, kita lihat sebelum tanggal neraca di sini ada 5. Ada 6 ya. Ada 6. Dan di sini setelah tanggal neraca. Dilanjutkan di halaman berikutnya. Nah, ada 5. Nah, ini juga berdasarkan bukti yang sudah kita buat. Kita ambil contoh tadi. Di sini 229. Nah, di sini juga sudah ada yang sebelum tanggal neraca sudah kita catat 229. Ini tentang PT Zeira. Makanya di buku ini pun juga sudah tertulis PT Zeira. Nah, inilah yang disalin ya, karena kita sudah melakukan pemeriksaan. Kita salin dari 229 sampai dengan habis ya, 229, 230 sampai dengan 005. Nah, inilah yang dibuat di bagian sini. Nah, kalau sudah di halaman 40, kita akan melakukan pengecekan. Nah, ini nanti kita isinya. Ya, ini karena ini sudah penjurnalan, kita akan melakukan pemeriksaannya. Nah, ini jadi nanti kita mengerjakannya karena kita harus melakukan penjurnalan terlebih dahulu. Nah, di sini ada konfirmasi ya. Ini konfirmasi kedua, ini nanti akan kita kerjakan, dan ini konfirmasi pertama mengenai piutang. Jadi bisa dikatakan kita tidak langsung percaya dengan apa yang dicatat oleh perusahaan. Kita melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Apakah benar lawan transaksinya mengakui piutang sejumlah yang sudah tercatat. Nah, dalam pengirimannya kita akan mengumpulkan bukti-bukti konfirmasi. Nah, ini bukti konfirmasinya. Makanya ini tentang resumenya, bisa dikatakan ini catatan kita mengenai konfirmasinya. Lalu ini adalah bukti-bukti atas kita meminta konfirmasinya. Nah, makanya di sini kita meminta konfirmasi, lalu ada balasannya dan lain sebagainya. Ya, jadi ini bukti-bukti konfirmasinya. Nah, sebelum kita mengisi yang kedua, kita isi dulu yang pertama. Jadi ini kita mengirimkan yang pertama kali. Nah, kalau kita lihat di sini sudah kita pernah buat ya. Konfirmasi mana yang pertama yang dijawab dan konfirmasi yang kedua. Jadi kita lihat konfirmasi yang pertama dijawab. Jadi anggap saja ini. Nah, ini sudah kita cari tahu. Ini konfirmasi pertama. Konfirmasi pertama ini yang menjawab PT Merdeka, PT Rimba, dan lain sebagainya. Nah, saya sudah membuat resumenya. Nah, ini yang menjawab ya. Ini adalah jumlah piutang yang kita akan melakukan konfirmasi. Jadi ini semuanya kita konfirmasi. Nah, dari seluruh ini yang menjawab hanya PT Merdeka, PT Rimba, Wahana, dan seterusnya yang ada di sini. Jadi yang terkonfirmasi 891.831.500. Nah, hasil konfirmasinya ada yang selisih, ada yang tidak. Jadi anggap saja PT Merdeka kita konfirmasi benar atau tidak kalau mereka memiliki piutang 103.960.000. Ternyata jawabannya tidak, ada selisih. Jadi jawaban mereka ada selisih sebesar 10 juta. Jadi pencatatan kita 103, tetapi pencatatan PT Sugus atau perusahaan klien kita yang kita periksa nilainya 103, tetapi jawaban PT Merdeka bukan 103. Maka ada selisih sebesar 10 juta. Berikutnya begitu juga dengan PT Rimba, ada selisih dan seterusnya. Tetapi perusahaan PT Forbok dan Royal dia mengatakan benar. Jadi mereka memang berhutang sebesar 90 juta dan Royal 182 juta kepada PT Sugus. PT Sugus kembali lagi itu perusahaan yang kita audit dan mereka mengatakan tidak ada. Ya, jadi setuju. Jadi bisa dikatakan setuju dan tidak ada selisih. Nah, di sini kita akan menjawab ini adalah konfirmasi pengiriman yang pertama. Jadi kita akan memasukkan nilai-nilai yang ada di sini. Nah, kita lihat tata cara pengisiannya. Tentunya pada saat kita mengirim pertama kali, kita akan mengirim ke seluruh perusahaan. Berarti yang kita kirim adalah 11.990.
Berarti jumlah konfirmasi yang kita kirimkan ada 16 perusahaan ya. Jadi di sini totalnya ada 16 perusahaan. 16 perusahaan, lalu jumlahnya yang kita konfirmasi tentunya seluruhnya yaitu 11.990.973.240. Nah, lalu berikutnya selisih yang dilaporkan. Selisih yang dilaporkan adalah ini. Ya. Seluruhnya ini adalah yang kita laporkan. Nah, cara melihatnya, yang pertama yang harus kita isi adalah hasil konfirmasi. Yang terkonfirmasi dari seluruhnya, yang terkonfirmasi 891 ya, dari total seluruhnya. Yaitu di sini kita tulis 891.831.500. Nah, ini yang kita konfirmasi. Jadi dari total 11 miliar yang kita dapatkan hasil konfirmasinya hanya 891 juta. Sisanya belum menjawab pada saat konfirmasi yang pertama. Nah, di sini yang menjawab hanya sebesar 9. Ya, yang menjawab 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 yang menjawab. Berikutnya, selisih dengan pembukuan klien. Nah, kita lihat di sini selisihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 yang selisih. Jadi jumlah konfirmasinya dari 9 tadi ada 7 yang selisih. Total selisihnya kita totalkan seluruhnya ini, maka akan mendapatkan 74.900.000. Jadi ditotalkan. Lalu dilihat di sini kembali melalui pos. Nah, berikutnya kita akan mengisi yang kembali melalui pos. Kembali melalui pos itu seluruhnya anggap saja kita ini semuanya dikembalikan melalui pos suratnya. Berarti di sini kita catat keseluruhan sama, jadi 9-nya kembali semua dari pos, totalnya 891, 831, 500. Yang tidak kembali. Nah, kita lihat yang tidak kembali ada Krakatau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 yang tidak kembali. Di sini ada 7. Jadi 7 ini berarti yang tidak kembali ya, yang tadi saya centang. Nah, nilainya yang tidak kembali kita hitung yaitu 33.116 dan seterusnya ya. Yang tidak kembali ini kita hitung totalnya berapa, maka kita di sini akan mendapatkan kalau ditotalkan 11 miliar 099 141 740, karena ini nanti nyambung ke konfirmasi yang kedua. Berikutnya total yang dikirim. Total yang dikirim tentunya secara keseluruhan. Keseluruhannya berarti yang dikirim adalah 16 seluruhnya. Jadi totalnya tentunya akan sama dengan yang atas. 11 990 973 240. Total piutang usaha ya seluruhnya. Karena ini konfirmasi pertama banyak yang sama. Jadi di sini utang yang kita konfirmasi total piutang usaha 973.240. Jadi seluruhnya itu kita kirimkan. Tetapi bisa saja kalau perusahaan yang sangat besar yang kita ambil secara sampling, bisa saja piutang usahanya ada ribuan perusahaan, yang kita kirimkan hanya beberapa saja yang kita anggap nilainya material. Jadi kalau perusahaan yang sangat besar belum tentu kita akan mengirimkan ke seluruh perusahaan lawan transaksinya. Ya, ini sebagai contoh saja ada 16 perusahaan yang lawan transaksinya dan kita kirimkan seluruhnya. Makanya 16 yang kita kirimkan. Jadi seluruhnya kita kirimkan. Nah, berikutnya kita akan membuat dalam bentuk persentase. Persentasenya total piutang usaha ini adalah 100%.
Nah, silakan sisanya dikalikan saja. 11 dibagi 11 ini dikalikan dengan 100%. Lalu 891 juta dibagi 11 miliar ya. 11 miliar 990 dikalikan 100%. Saya ambil contoh satu saja di sini. 11 miliar 990 bagi 11 miliar 990, maka hasilnya di sini adalah 100%. Berikutnya 891 juta dibagi 11 miliar 990, maka hasilnya nanti 7,44% dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada persentase tahun lalu. Kalau persentase tahun lalu kita akan melihat tahun 2017 karena ini adalah piutang usaha tahun 2018. Jadi cara mengeceknya kita lihat di buku 1, kita lihat di buku 1 halaman 13 ya, di sini ada laporan keuangannya di neraca. Nah, kita tadi membandingkan yang 2018 adalah 11 miliar 990. Sedangkan 2017-nya ini 8 miliar 497. Jadi tinggal kita kalikan saja dengan persentase tahun lalu, berarti 11 miliar 990 ini dibagi dengan 8 miliar 497. Nah, berapa persentasenya di sini? Begitu juga dengan yang lain. 891 juta dibagi dengan 8 miliar 497 dikalikan dengan 100%, maka di sini dapatlah persentasenya. Jadi dicari semua persentasenya. Jadi ini untuk tahun berjalan berarti piutang 2018. Kalau untuk tahun lalu berarti piutang tahun 2017 pembandingnya. Nah, berikutnya kita pastikan, jadi dari sini ya, dari 11 miliar ini yang menjawab hanya 9 dan kok yang terkonfirmasi berarti baru 891. Yang belum menjawab berarti totalnya 11 miliar 990 dikurangi 891. Berarti yang belum menjawab sebesar 11 miliar 99 juta 141.740 ya, dan kita sudah tulis di sini karena tidak kembali 7 ya, 7 perusahaan tidak kembali. Nah, kita barulah masuk dalam pengiriman yang kedua. Nah, pengiriman yang kedua ada di halaman 37. Untuk konfirmasi yang kedua ada di buku 2 halaman 37. Makanya di sini tersilang pengiriman kedua. Nah, pada pengiriman kedua kita pastikan di sini ini yang kita konfirmasikan. Jadi anggap saja karena ada 9 yang sudah menjawab, maka kita tidak perlu mengirimkan keseluruhannya lagi. Kita kirimkan bagi yang belum menjawab saja. Senilai 11 ini. 11 miliar 99. Ini yang akan kita konfirmasikan. Dan di sini juga sudah kalian buat ya. Yang di video sebelumnya pengiriman kedua ada yang menjawab, ada yang masih tidak menjawab. Nah, kita lihat. Ini resume yang sudah saya buat. Yang pertama, kalau Merdeka di konfirmasi yang pertama sudah menjawab, Rimba sudah menjawab, Wahana sudah menjawab, dan seterusnya. Yang saya warnain ini berarti di konfirmasi pertama mereka sudah menjawab. Dan kita lihat Krakatau, dia tidak menjawab konfirmasi yang kedua. Jadi kita tidak tahu apakah ada selisih ataupun tidak, makanya kita stripkan saja. Dan kita anggap dia tidak kembali karena dia tidak menjawab. Jadi dari seluruh yang kita konfirmasikan, yang menjawab hanya Pelita. Pelita menjawab nilainya sudah sesuai, jadi tidak ada selisih. Nah, karena sudah sesuai, tidak ada selisih, maka selisihnya nanti 0. Nah, kita lihat, kita langsung masukkan di nilainya di sini. Nah, kita lihat saldo menurut konfirmasi yang kita konfirmasikan adalah 11 miliar 99 juta. Karena yang lainnya sudah terkonfirmasi, berarti kita tidak perlu konfirmasi lagi. Berarti saldo menurut konfirmasi itu nilainya 11.099.141.740 ya.
Nilai yang kita jumlah yang kita konfirmasikan 7 karena bukan seluruhnya, karena sudah ada yang menjawab di pengiriman yang pertama. Lalu untuk hasil konfirmasi yang kita lihat ini yang hasil menjawab ya, yang menjawab konfirmasi senilai 10 miliar. Jadi kita catat hasil konfirmasi yang menjawab hanya satu perusahaan, yaitu PT Pelita. Nilainya 10 miliar 357 027 600. Nah, yang menjawab hanya satu, sisanya tidak menjawab. Nah, apakah ada selisih? Kita lihat yang menjawab hanya satu, PT Pelita, dan dia tidak menjawab, dia tidak mengatakan kalau ada selisih. Jadi dia setuju dengan nilai yang sudah tertera. Jadi PT Pelita berkonfirmasi kalau memang benar mereka berhutang sebesar 10 miliar 357 27.600. Jadi sudah sesuai. Jadi tidak ada selisih, berarti kita tulis 0 di sini, tidak ada satupun yang mengatakan ada selisih, dan karena tidak ada sama sekali nilainya pun 0, makanya di sini nilainya 0. Lalu yang kembali melalui pos, ya inilah tadi ya, PT Pelita menjawab dengan pos. Jadi kita tulis hal yang sama, 10.357 027 600. Nah, ini agak terlalu berlebihan, nanti kalau kalian mengisi lembar jawabannya harap dirapikan saja. Yang tidak kembali kita lihat yang tidak menjawab Krakatau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya diisi yang tidak kembali ada 6. Jadi dari 7 yang menjawab hanya 1 dan tidak menjawab ada 6. Nilainya ya kita tinggal totalkan. Dapatlah 742. Nah, di sini kita isi 742 114 140. Lalu selanjutnya kita jawab total yang dikirim. Total yang dikirim tentunya keseluruhan 7 ini kita kirimkan semuanya. Berarti kita kirim 7 11 099 141 sama ya, karena kita konfirmasikan semua. Bisa saja konfirmasi pertama dia tidak menjawab dan kita tidak kirimkan lagi, tetapi kasus di sini dia tidak menjawab pada konfirmasi yang pertama dan seluruhnya kita kirim ulang semua, makanya yang kita kirimkan ketujuhnya. Total piutang usaha ya yang dari awal tadi, tahun 2018 total piutang usahanya ya ada 16 perusahaan. Totalnya 11 990 973 240. Jadi sama dengan yang sebelumnya ya, yang ada di sini. Total piutang usahanya tahun 2018. Jadi sama. Persentase tahun berjalan ya sama seperti tadi. Ini gunakan yang 2018 dan ini gunakan yang tahun 2017. Jadi untuk persentase di sini 11.099 dibagi dengan 11.990. Lalu untuk yang berikutnya yang di sini 10.357 dibagi dengan 11.990. Jadi kan persentase. Ini persentase. Sedangkan ini gunakan yang tahun lalu seperti yang tadi. Untuk tahun lalunya tadi ini angkanya 8.497 ya. Nah, jadi akan dapatkan seluruh persentasenya. Dan sini persentase konfirmasi yang dikirim akan sama nilainya, persentase yang ada di sini. Ya, ini dengan ini nilainya sama persentasenya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke halaman 25. Di mana halaman 25 ini adalah isi dari konfirmasi yang sudah kita buat tadi. Ya. Nah, ini juga sudah kita rancang di video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya, di sini kita sudah melihat PT Krakatau dia tidak menjawab, PT Merdeka menjawab yang konfirmasi pertama, Nuansa tidak menjawab ya, baik pertama maupun kedua. Nah, sekarang cara mengisinya. Kita lihat, kita ambil contoh. Yang pertama adalah Krakatau. Nah, kita lihat di sini Krakatau dia tidak menjawab konfirmasi yang pertama. Berarti kita anggap NR.
di sini NR ya. Lalu dia menjawab, dia pun tidak menjawab konfirmasi yang kedua, berarti NR lagi. Jadi anggap saja yang tidak menjawab di konfirmasi pertama, langsung saja kita isi NR. Kalau dia tidak menjawab konfirmasi yang kedua, kita isi NR lagi. Makanya kita lihat PT Merdeka. Nah, PT Merdeka dia menjawab pada konfirmasi pertama. Jadi kalau mau mudahnya, karena kita sudah membuat seperti ini, silakan diisi semua yang konfirmasi yang pertama. Contoh PT Merdeka RD, langsung saja di sini tulis RD. Lalu PT Rimba, cari di sini PT Rimba, dapat RD. Jadi seluruh yang sudah dibuat di sini masukkan semua di kolom di sini. Nah, kalau yang tidak ada berarti NR. Ya. Jadi yang ada di sini silakan ditulis, yang kosong silakan tulis NR. Seperti Krakatau, Krakatau tidak ada di sini. Ya, poin ini tidak ada Krakatau, makanya kita isi NR. Berikutnya, konfirmasi yang kedua, Krakatau NR, nuansa tidak menjawab juga NR, kita cari nuansa NR. Berarti pada yang pertama dia tidak menjawab. Konfirmasi kedua dia pun tidak menjawab lagi. Nah, itu sebagai contoh ya. Jadi saya ambil beberapa contoh lagi. Orientasi ini pada konfirmasi pertama dia tidak menjawab NR. Konfirmasi kedua dia tidak menjawab lagi. Lalu PT Lestari dia tidak menjawab NR pada konfirmasi yang pertama, dan pada konfirmasi yang kedua dia tidak menjawab lagi, maka NR. Nah, untuk PT Merdeka karena sudah menjawab di konfirmasi yang pertama, konfirmasi kedua kita tidak kirim lagi, makanya di sini tidak perlu kita isi. Begitu juga dengan PT Rimba. PT Rimba ini tidak perlu kita isi lagi karena dia sudah menjawab di konfirmasi yang pertama. Nah, kita ambil contoh satu lagi, PT Pelita. PT Pelita dia tidak menjawab pada konfirmasi yang pertama, maka kita tulis NR, dan kita lihat konfirmasinya. Di sini kita sudah ada resumenya juga. PT Pelita itu menjawab pada konfirmasi yang kedua dan menjawabnya pun setuju. Berarti kita kasih kode CB. Nah, silakan sisanya dilanjutkan. Jadi ini konfirmasi pertama, kalau dia tidak menjawab berarti jawab saja NR. Kalau ada selisih berarti RD. Kalau tidak ada selisih ataupun sudah membenarkan nilainya berarti kita isi CB. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Pengakuan mereka ada perbedaan. Nah, kita sudah catat ya perbedaan-perbedaannya dari yang sudah kita buat. Nah, ini ya. PT Krakatau dia tidak membalas, berarti kita kosongkan saja, tidak ada perbedaan. Nah, kita lihat di konfirmasi pertama, kalau di sini RD, berarti di sini kita isi kolom RD-nya. Berapa nilai konfirmasinya kalau ada perbedaan. Nah, di sini saya ambil contoh PT Merdeka mengkonfirmasikan kalau ada perbedaan. Nah, ini PT Merdeka selisihnya sebesar 10 juta. Jadi kita tuliskan di sini 10 juta. Lalu untuk konfirmasi berikutnya PT Rimba ada selisih 11 juta. Kita cari PT Rimba. Ya, di sini 11 juta. Nah, begitu juga dengan konfirmasi yang kedua. Kalau ada RD di konfirmasi yang kedua harus diisi di sini angkanya berapa. Lalu untuk penerimaan, ini adalah penerimaan setelah tanggal laporan keuangan. Ya, setelah tanggal neraca sampai dengan Februari 2019. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 57. Nah, sekarang kita cek halaman 57. Nah, ini sudah diinformasikan. Ini adalah data setelah tanggal neraca. Jadi ini diisi semua. Tinggal dimasukkan saja. PT Krakatau 22 juta tinggal diisi 22 juta. Dan seterusnya diisi semua berdasarkan yang ada di sini. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke halaman 39. Ya, tadi terlewat. Halaman 39 ini berisi tentang jurnal koreksi yang kalian buat pada saat yang pertama. Ya, mengenai jurnal koreksi yang ada di sini. Ini ada di halaman
56. Ya, di sini ada koreksinya dan ini adalah jurnal koreksi yang dibutuhkan. Penjualan kepada PT Krakatau tercatat 2 kali sehingga perlu jurnal koreksi penjualan pada piutang. Karena logikanya seperti ini. Awalnya dia tercatat 2 kali, maka dia akan mencatat piutang pada penjualan sebesar 11 ya. Lalu tercatat lagi piutang pada penjualan senilai 11. Nah, ini kan tidak boleh ya. Ini satu transaksi tapi tercatat 2 kali. Makanya cara menghilangkannya adalah penjualan pada piutang. Dengan adanya penjualan pada piutang, maka jurnal ini akan terhapus ya. Makanya kita membutuhkan jurnal koreksi yang ada di sini. Jadi inilah logikanya kenapa jurnal ini muncul. Ini hanya sebagai berikutnya. Untuk jurnal kedua saya kasih ilustrasinya. Penjualannya kurang catat. PT Sugus mencatat 22 juta, seharusnya 220 juta. Jadi anggap saja catatan dia mencatat bahwa piutang pada penjualan sebesar 22 juta. Nah, ini salah. Seharusnya yang benar itu adalah piutang pada penjualan senilai 220 ya, 220 tetapi malah dicatat 22 juta. Nah, agar catatan mereka menjadi benar berarti harus kita koreksi agar 22 ini menjadi 220, berarti piutangnya kita tambah. Makanya jurnalnya sama, piutang pada penjualan. Piutangnya perlu kita tambah 198 juta dan penjualannya kita tambah 198 juta. Makanya ini adalah jadi jurnal koreksinya. Jadi jurnal koreksinya bukan ini ya, ini adalah hasil akhirnya. Agar 22 juta ini menjadi 220 perlu kita tambah piutangnya, kita tambah 198, penjualannya kita tambah 198. Kembali lagi, piutang akan bertambah kalau kita letakkan di debit, penjualan akan bertambah kalau kita letakkan di kredit. Makanya ini jadi jurnal koreksinya. Dan ini seharusnya tadi kita bahas sebelum konfirmasi ya, sebelum kita bahas konfirmasi tadi terlewat. Nah, ini nanti kita akan ngisi ya berdasarkan jurnal yang sudah kita buat, karena kita ada 2 jurnal yang akan kita buat, ada di halaman 39 ini yang sudah kita buat tadi, dan halaman 24 yang akan kita buat atas dasar konfirmasi ya. Kita lihat di halaman 24. Nah, ini adalah halaman 24, ini adalah tambahan dari halaman 23. Nah, sebelum kita mengisi tabel 23, kita isi dulu halaman 24-nya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai jurnal-jurnal yang kita butuhkan untuk menjawab selisih-selisih ini ya. Pada konfirmasi yang kedua tidak ada selisih ya, pada konfirmasi yang pertama ada selisih. Nah, ini harus kita cross check terlebih dahulu. Di sini ada selisih 1 2 3 4 5 6 7. Jadi akan ada 7 jurnal koreksi, tetapi belum tentu ketujuhnya nanti akan kita buatkan jurnal koreksinya. Karena belum tentu perusahaan PT Sugus yang kita audit ini yang salah. Jadi kita harus tahu dulu penyebab-penyebabnya. Nah, untuk mengetahui penyebab-penyebabnya, patokan kita ada di buku 1 halaman 56 dan halaman 57. Jadi di sini untuk bab ini akan saya kasih tahu bagaimana cara membuatnya. Ya, kita buat dulu keterangannya, catatan pemeriksaan. Jadi untuk membuat yang seperti ini selalu butuh catatan pemeriksaan ya. Kami telah melakukan compliance test dan substantif test secara bersamaan dan seterusnya. Nah, kita akan membahas 7 poin ya tentang jurnal koreksi atas koreksian perbedaan yang sudah kita sebutkan tadi. Ada 7 yang beda. Ya, di sini tadi berdasarkan konfirmasi yang pertama dan yang kedua. Karena yang kedua tidak ada selisih, maka ya cukup yang ini saja. Ya. Selisih yang pertama ada dari PT Merdeka, selisih 10 jutanya, kita cross check penyebabnya. Nah, kita cek di sini soalnya ada di poin kedua di halaman 56. PT Merdeka menjawab kalau ada selisih karena dia di sini menjawab kalau PT Merdeka itu sudah melakukan pelunasan. Nah, kita harus cek terlebih dahulu, jangan sampai kita mengetahui PT Merdeka ini hanya bisa dikatakan hanya ngomong saja ya. Dia ngomong kalau
sudah konfirmasi kalau dia membayar 10 juta. Kita cross check terlebih dahulu. Salah satu mengcross checknya sebenarnya ada di bab selanjutnya tentang kas ya. Di bab kas ini ada rekening koran. Ya, kita cek dari rekening koran ataupun dengan bukti uang yang masuk. Nah, di sini tidak ada ya, adanya bukti. Nah, kita cross check dari sini. Ada bukti bank masuk. Nah, kita cek bukti bank masuk ini. Apakah sudah ada ataupun belum. Nah, di sini nilainya 10 juta. Nah, kita cross check ada nggak pemasukan 10 juta. Nah, untuk lebih menjamin lagi yang nilai 10 juta tadi, kita bisa cross check di bab kas dan setara kas. Dimana di sini ada rekening koran. Nah, kita cross check terlebih dahulu rekening korannya. Nah, rekening korannya ada di halaman 130 ya, halaman 130 dan 129. Pembayarannya kan melalui bank, melalui giro. Nah, kita cek karena PT Sugus ini memiliki 2 tabungan ya, dari Bank CAB. Ini dari rekening koran Bank CAB dan ini rekening koran Bank Lopo ya, rekening koran yang dimiliki oleh PT Sugus. Kita cek apakah sudah ada uang masuk sebesar 10 juta yang diakui oleh PT Merdeka. Jadi nanti tinggal di cross check. Nah, kalau saya sendiri saya belum menemukannya, tapi kalau nanti kalian menemukan bisa diinformasikan ya. Kalau saya sih tidak ada di sini. Ataupun bisa saja ada transaksi ini ya, transaksi ini PT Sugus mendapatkan uangnya itu setelah tanggal neraca. Kalau setelah tanggal neraca transaksinya berarti tidak perlu kita koreksi karena pada saat tanggal neraca itu belum ada pelunasannya. Makanya PT Merdeka tidak perlu kita lakukan koreksi. Selanjutnya kita masuk ke PT Sejahtera. Kita cari PT Sejahtera. PT Sejahtera menjawab tidak setuju. Tidak setuju pada tanggal 21 Januari sebesar pada poin 9 ya. Karena adanya penjualan tanggal 28 Desember batal dikirim ke gudang. Nah, kita akan lakukan koreksi. Penjurnalannya, jurnal koreksinya adalah penjualan pada piutang usaha sebesar 22 juta karena ada pembatalan tadi. Karena seharusnya kalau tidak ada pembatalan, piutang pada penjualan. Karena ada pembatalan berarti jurnalnya kita hilangkan dengan cara membaliknya. Penjualan pada piutang usaha. Untuk PT Wahana dan PT Rimba, ini sama seperti poin pertama, ya ditulis sama. Ya, ini karena kalau tidak cukup nanti tinggal ditambahkan kertas tambahan. Jadi ini poinnya sama, tidak ada aliran uang masuk. Jadi anggap saja jangan sampai perusahaan lain itu hanya mengaku-ngaku saja kalau sudah melakukan pembayaran. Jadi kita harus cek apakah ada aliran masuk yang ada di sini ya, yang ada di bukti bank masuk ini ya, sesuai dengan yang sudah tertera atas selisihnya. Lalu PT Rimba, PT Tempo dan seterusnya. Kita cek apakah ada bukti bank masuk ataupun juga di rekening koran seperti yang tadi sudah dibahas. Nah, di sini saya dapatkan lagi di PT Tempo. Kita lihat PT Tempo menjawab tidak setuju karena dia sudah membayar tetapi sudah dibawa kabur oleh salesman. Jadi anggap saja ini sebenarnya sudah lunas tetapi dibawa kabur oleh salesman PT Sugus. Berarti ya tentunya karena mereka sudah membayar karena kesalahan dari pegawai kita, dari pegawai PT Sugus itu sendiri. Makanya piutang usahanya tetap kita hapuskan ya, karena sudah PT Tempo sudah membayarnya. Hanya saja salesman PT Sugus tadi yang membawa kabur. Makanya di sini piutang usahanya kita hapuskan 15 juta dan kita munculkan piutang lain-lain karena tidak ada karena di sini ya akunnya terbatas ya, kita patokannya di modul 1. Tidak ada akun yang kira-kira yang cocok. Kalau kalian ngerasa ada akun yang cocok juga bisa kalian gunakan. Tetapi kalau menurut saya sendiri akun yang cocok adalah piutang lain-lain. Bisa saja
salesman-nya nanti tertangkap dan bisa membayar piutang tersebut, maka nanti akan muncul kas pada piutang lain-lain. Nah, makanya kita alihkan terlebih dahulu menjadi piutang lain-lain. Dalam artian PT Tempo sudah lunas piutangnya. Lalu yang keenam, PT Zebra. Ya, kita lihat PT Zebra kenapa jurnalnya seperti itu. Di sini dia tidak setuju karena ada kesalahan mencatat. Seharusnya pelunasan PT Lestari. Jadi bisa dikatakan PT Zebra itu sudah membayar, tetapi kita salah mencatat. Jadi bisa dikatakan seharusnya kita catat sebagai pelunasan PT Zebra, tetapi malah kita catat sebagai pelunasan PT Lestari. Makanya kita jurnalnya PT Zebranya kita hilangkan, PT Lestarinya kita kurangkan, ya. Karena piutang PT Lestari itu kita tambah kembali, makanya piutang usaha Lestari, piutang usaha Zebra yang ada di kredit. Nah, nanti kalau ada yang kebingungan tentang kenapa jurnal-jurnal ini jadinya seperti ini, bisa nanti ditanyakan. Nah, poin 7 adalah PT Zaira. PT Zaira ini konsepnya sama dengan dan PT Wahana dan PT Rimba, sama konsepnya, ya. Tidak perlu koreksi karena dia tidak ada uang masuknya. Jadi anggap saja kembali lagi, jangan sampai dia mengaku-ngakunya saja. Nah, dari sini kita barulah bisa mengisi halaman 23. Nah, pada halaman 23 silakan di cross check, ya. Di sini ada debit, di sini ada kredit. Tinggal kita cocokkan, ini adalah untuk akun piutang. Nah, untuk akun piutang setiap perusahaan. Nah, patokannya adalah di jurnal yang sudah dibuat. Jurnal yang dibuat 1, 2, 3. Ada 3 jurnal yang akan kita masukkan. Yang pertama PT Sejahtera, piutangnya letakkan di kredit. Berarti kita lihat PT Sejahtera, ya, kita cari PT Sejahtera. Nah, ini letakkan di kredit. Nilainya adalah 22 juta. Maka hasil akhirnya nanti piutang itu posisi awalnya adalah debit. Kalau di sini kredit berarti dia akan mengurangi. Berarti di sini akan menjadi 85 jutaan. Silakan dihitung. Dan kalau yang tidak ada seperti PT Krakatau, ya tidak ada koreksian, berarti tetap 33 juta. Nah, sisanya silakan dimasukkan sesuai jurnal ini. Lalu PT Tempo, piutang usahanya di kredit. Lalu PT Zebra, piutang usahanya di kredit 15 juta. Jadi pada intinya ini tinggal kita cocokkan saja, yang ada koreksinya adalah Sejahtera, Tempo, dan Zebra. Jadi di sini akan ada 3 angka, ya. Sejahtera, Tempo, dan Zebra. Nah, kalau sudah diisi, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kolom yang belum kita isi ada di halaman 21 dan halaman 38. Nah, pada intinya kita akan mengelompokkan jurnal-jurnal yang sudah kita buat tadi. Ini adalah jurnal, kalau halaman 21 ini jurnal untuk piutang. Nah, dimasukkan semua, ya, piutang usaha yang ada di jurnal yang sudah kita buat. Jurnal halaman 24 dan halaman 56. Ini semuanya dimasukkan ke dalam debit dan kreditnya sesuai dengan kelompoknya. Kelompok yang ada di sini. Nah, sebagai contoh, ini ada piutang, ya, piutang usaha 22 juta, posisinya kredit. Berarti di sini akan kita masukkan posisinya kredit. Di sini kita masukkan posisinya kredit 22. Nah, inilah gunanya pakai pensil, ya, karena ini angkanya akan nanti berubah lagi. 22 posisinya kredit. Nah, kita lihat lagi. Berikutnya kredit lagi 15. Berarti 22 tambah 15 dan seterusnya. Ya, tinggal ditambahkan. Dan juga bagian ini juga dimasukkan. Yang halaman 39 ada piutang lagi. Ya, di sini juga ada piutang, di sini ada piutang. Dimasukkan halaman 39. Piutang ini posisinya di debit. Kalau di sini posisinya di ini posisinya di kredit, ini posisinya di debit. Jadi yang debit ini juga masuk, ya.
debit, masukkan debit, jadi di sini akan ada angkanya, di sini akan ada angkanya. Jadi seluruhnya yang ada di halaman 39 dan halaman 24. Lalu piutang lain-lain juga masuk ya. Kalau kita lihat di halaman 23 tadi, halaman 24 ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini akan dimasukkan. Nilainya adalah 15 juta. Nah, itu tadi. Jadi dimasukkan semua ya mengenai piutangnya sesuai dengan jurnal yang sudah kita buat. Berikutnya yang ada di halaman 38. Nah, ini juga sama, cek halaman 39 dan halaman 24 yang ada penjualan dan retur penjualan. Kalau kita lihat di halaman 23 tidak ada akun penjualan ya. Nah, akun penjualan ini akan masuk ke di sini di bagian ini debit 22 juta dan di sini juga ada penjualan 198 juta. Jadi kalau dilihat penjualan ada di halaman 24, di sini 22 juta posisinya debit dan tidak ada lagi ya penjualan. Halaman 39 ada penjualan di debit dan ada penjualan di kredit. Jadi debit dan kreditnya akan terisi ya. Nah, kalau sudah itu sudah selesai materi untuk modul kedua. Silakan dikerjakan dan untuk selanjutnya kita akan membahas di modul 3. Jadi modul 2 ini cukup panjang ya. Itu saja, sekian dan terima kasih.